di balik tembok besar Tiongkok. Sejarahnya, pembangunan tembok adalah salah satu bagian terpenting dalam sejarah arsitektur Tiongkok, yakni untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan perumahan. Berbagai teori mengapa tembok besar didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penanda perbatasan, dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima umum, pada dasarnya tembok besar Tiongkok dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qing, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun, sebagian besar rupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode Ming. Sebelum periode dinasti Qin, pembangunan tembok raksasa paling awal dilakukan pada zaman musim semi dan gugur, dan zaman negara perang, untuk menahan serangan musuh dan suku-suku dari utara Tiongkok. Negeri-negeri yang tercatat berkontribusi dalam konstruksi pertama antara lain negeri Chu, Shi, Yan, Wei, dan Zhao. Dalam periode-periode berikutnya, tembok raksasa bertambah panjang, diperbaiki, dan dimodifikasi. Pada tahun 220 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang, Jenderal Meng Qian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pembangunan yang memakan waktu 9 tahun memerlukan biaya mahal dan mengorbankan rakyat jelata. Tenaga kerja yang jadi korban mencapai jutaan jiwa sehingga negara menjadi lemah. Kebencian rakyat pada kerja paksa tersebut memicu kemarahan petani yang berontak menggulingkan dinasti Qin. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa tidak dilanjutkan. Tahun 127 sebelum Masehi, saat Kaisar Han Wudi berkuasa, proyek renovasi dan pembangunan bagian tembok lama dilaksanakan selama 20 tahun untuk menambah panjang tembok secara keseluruhan menjadi 1000 km. Pada periode pertama Han, tembok raksasa berfungsi sebagai pelindung kawasan barat dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Tiongkok. Dan setelah pengaruh Hun melemah, pembangunan tembok tidak dilanjutkan. Mulai tahun 39 Masehi atas perintah Guang Wudi, Jenderal Ma Cheng, memulai kembali proyek pembangunan tembok besar. Pada saat itu bangsa Hun terpecah menjadi dua bagian utara dan selatan. Bangsa Hun Utara berhasil ditaklukkan oleh Han, sementara bagian selatan berdamai. Setelah itu pembangunan tembok raksasa ditinggalkan karena Tiongkok sudah mempunyai kekuatan militer yang besar. Pada masa dinasti Ming, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa dari periode sebelumnya dikonstruksikan kembali dengan catatan panjang 5.650 km. Pada masa ini, tembok besar Tiongkok dibagi ke dalam 9 distrik militer yang dilengkapi benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Di atasnya dibuat jalan sebagai jalur transportasi, dan pintu gerbang paling timur dinamakan Shenghewan, dan pintu gerbang paling barat dinamakan Zhejiuwan. Itulah di balik tembok besar Tiongkok. Terima kasih.